ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء وإمام الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu setiap khatib yang berdiri di atas mimbar yakni untuk mengingatkan dirinya secara pribadi dan mengingatkan jamaah sekalian secara umum. Untuk apa? Untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan Islamnya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat. Tapi jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Shadaqallahul azim. Salawat tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan sunnah yang telah diwahyukan kepada beliau untuk kehidupan selamat dunia dan akhirat. Sidang Jumat yang berbahagia, banyak di sekeliling kita yang masih terlena dengan hiruk pikuk kehidupan duniawi, kehidupan glamor yang membawa mereka terkadang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatunya adalah antara ujian syukur atau ujian sabar. Sebentar kita tertawa, kemudian sebentar lagi kita menangis. Sebentar kita bahagia, sebentar lagi dalam keadaan sempit. Segala sesuatunya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini dunia memang menjadi nyata bagi kita hari ini, tapi kelak akhiratlah yang akan menjadi cerita. Kelak akhirat menjadi nyata, dunia tinggal cerita. Maka sebaik-baiknya bekal yang harus kita siapkan adalah menanam kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawazzadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang berakal. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan siapakah orang yang bertakwa itu? Ialah orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan hari kiamat, serta ketetapan qada dan qadarnya Allah. Lantas bagaimana mestinya yang dipahami sebagai seorang yang beriman dan bertakwa? Maka perlu kita kaji bahwa ketakwaan merupakan disiplin hidup beragama dalam menjalankan aktivitas keseharian sebagai penghambaan kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 hal yang menandakan seseorang itu beriman atau bertakwa. Yang pertama, yakni orang yang memiliki visi masa depan dan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk melangkah ke kehidupan berikutnya lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang telah terjadi padamu di masa lalu
untuk kebaikanmu di esok hari atau hari akhirat. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Orang yang beriman sadar betul bahwa segala fenomena hidup ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu bermuhasabah, mengevaluasi diri untuk kebaikan esok hari dan bekalnya di hari kiamat kelak. Yang kedua, orang yang beriman tidak lalai untuk mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuatmu lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapa yang lalai akan hal itu, lalai mengingat Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim al-ayah. Dan yang ketiga, orang yang beriman memiliki sifat kemanusiaan dan memuliakan manusia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sebagaimana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum dikatakan beriman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudara hadirin rahimakumullah, orang yang beriman senang memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana ia tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain. Bahkan terkadang ia cenderung mengedepankan kemudahan bagi saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Sidang Jum'ah yang berbahagia, itulah 3 poin penting yang merupakan bagian beberapa ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang beriman dan bertakwa. Begitupun para pemimpin kita, begitu juga para pemimpin yang baru kita pilih dalam pesta demokrasi 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baik, makmur dan sejahtera. Pemimpin yang mencintai warganya, begitulah sebaliknya, sehingga kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta terciptalah masyarakat yang berkeadilan, kemajuan dan memenuhi banyak keberkahan sebagaimana janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Demikian khutbah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.